Jauh sebelum hadirnya laboratorium modern, masyarakat Nusantara sudah merawat tubuh, kulit, dan rambut dengan pengetahuan yang lahir dari alam di sekitarnya. Rahasia kecantikan itu tidak muncul sebagai tren sesaat. Ia hidup dalam kebiasaan harian, ramuan keluarga, dan warisan yang terus dipraktikkan lintas generasi. Hari ini, kita tidak sedang memilih antara yang lama atau yang baru. Kita sedang melihat bagaimana tradisi dan teknologi modern bisa saling menguatkan. Di video ini, kita akan menelusuri bahan alami, inovasi klinis, dan peluang besar Indonesia dalam dunia kecantikan yang aman, efektif, dan tetap berakar pada identitas budaya. Kekayaan kecantikan tradisional Indonesia berawal dari pengetahuan leluhur yang dibangun lewat pengamatan panjang terhadap tanaman, tubuh, dan lingkungan hidup. Pengetahuan ini diwariskan bukan hanya lewat cerita, tetapi juga lewat praktik sehari-hari seperti membuat lulur, meracik minyak, dan merawat tubuh setelah mandi atau sebelum tidur. Karena terus dipakai dari generasi ke generasi, banyak ramuan berkembang menjadi kebiasaan yang tertata dengan bahan, cara pakai, dan tujuan yang cukup jelas. Di Bali, jejak pengetahuan ini bisa kita lihat dalam lontar Rukmini Tatwa yang memuat ajaran perawatan tubuh dan kecantikan perempuan. Ada juga lontar Taru Pramana yang dikenal sebagai sumber pengetahuan tentang khasiat berbagai tumbuhan untuk kesehatan dan perawatan. Kehadiran naskah-naskah itu menunjukkan bahwa perawatan tradisional Nusantara bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari sistem pengetahuan yang sudah lama disusun dan dipelihara. Mari lihat beberapa contoh ramuan tradisional yang tetap relevan sampai sekarang karena manfaatnya mudah dipahami dan dekat dengan keseharian. Lulur beras sejak lama dipakai untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan membuat permukaan kulit terasa lebih halus. Bengkuang dikenal luas dalam perawatan kulit karena memberi kesan segar dan sering diasosiasikan dengan kulit yang tampak lebih cerah. Temulawak banyak dimanfaatkan dalam perawatan dari dalam maupun luar tubuh karena kandungan alaminya sering dikaitkan dengan kulit yang tampak lebih sehat. Daun sirih punya tempat penting dalam tradisi kebersihan karena dikenal membantu menjaga kesegaran dan kebersihan area tubuh tertentu. Air beras juga sering dipakai untuk perawatan rambut dan kulit. Banyak orang mengenalnya sebagai bilasan sederhana yang membantu rambut terasa lebih lembut dan mudah diatur. Yang menarik, bahan-bahan ini umumnya tidak berdiri sendiri. Dalam praktik tradisional, mereka sering dipadukan sesuai kebutuhan tubuh dan kebiasaan setempat. Itulah sebabnya perawatan tradisional Indonesia terasa kaya. Setiap bahan membawa fungsi, pengalaman, dan cerita budaya yang berbeda. Walau bahasanya tradisional, logikanya sangat praktis. Pilih bahan yang tersedia, pahami manfaatnya, lalu gunakan dengan cara yang sesuai. Kalau kita tarik benang merahnya, alam Indonesia memang menyimpan banyak sumber perawatan yang telah dipercaya dan dipakai begitu lama. Kepercayaan itu tidak muncul dari iklan. Ia tumbuh dari pengalaman berulang, dari tubuh yang merasakan hasil, lalu meneruskannya kepada generasi berikutnya. Disitulah letak nilainya. Tradisi kecantikan Nusantara lahir dari kedekatan dengan alam dan ketekunan dalam merawat diri. Memasuki era modern, dunia kecantikan berkembang jauh lebih cepat dengan hadirnya salon profesional, klinik estetik, dan riset laboratorium. Di klinik, teknologi seperti laser digunakan untuk menangani masalah kulit dengan target yang lebih spesifik dan terukur. Radiofrekuensi dan ultrasound juga hadir sebagai pilihan yang memanfaatkan energi untuk membantu perawatan kulit dengan pendekatan non-bedah. Ada pula prosedur suntik estetika yang dipilih sebagian orang untuk tujuan tertentu, tentu dengan kebutuhan penanganan yang profesional dan sangat hati-hati. Bukan hanya alatnya yang berubah, cara membuat produk pun ikut berevolusi lewat ekstraksi presisi yang membantu mengambil senyawa aktif secara lebih konsisten. Setelah itu, stabilisasi molekular digunakan agar bahan tetap bekerja dengan baik dan tidak mudah rusak selama penyimpanan atau pemakaian. Teknik enkapsulasi bahkan memungkinkan bahan aktif dilepas lebih terarah sehingga pengalaman pemakaian bisa menjadi lebih efektif dan nyaman.
Semua itu biasanya ditutup dengan pengujian dermatologis, supaya produk atau prosedur tidak hanya terdengar canggih, tetapi juga lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang, mari lihat tren perawatan modern yang paling sering dibicarakan dan mengapa banyak orang tertarik mencobanya. Laser banyak dipilih untuk membantu menyamarkan flek dan bekas jerawat karena kerjanya bisa diarahkan pada area masalah tertentu. Di sisi lain, suntik vitamin C dan kolagen populer karena diasosiasikan dengan kulit yang tampak lebih segar, meski hasil dan kecocokannya tetap bisa berbeda pada tiap orang. Lalu ada skincare berbasis sains yang bekerja lewat formula dan konsentrasi bahan aktif yang dirancang lebih spesifik. Retinol dikenal untuk membantu regenerasi kulit dan sering dipakai dalam perawatan tekstur atau tanda penuaan. Hyaluronic acid banyak dicari karena kemampuannya menjaga hidrasi, membuat kulit terasa lebih lembab dan kenyal. Niacinamide menonjol karena serbaguna. Bahan ini sering digunakan untuk membantu tampilan pori, warna kulit yang tidak merata, dan ketahanan skin barrier. Walaupun istilahnya terdengar ilmiah, intinya sederhana. Perawatan modern berusaha membuat hasil menjadi lebih terukur, konsisten, dan sesuai target masalah. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam konteks ini adalah Herboris, merek yang mencoba mempertemukan kekayaan bahan alami Indonesia dengan standar produksi modern. Di satu sisi, kekuatannya ada pada penggunaan bahan alami yang dekat dengan identitas Indonesia dan mudah dikenali oleh konsumen lokal. Di sisi lain, nilai modernnya muncul dari proses produksi yang lebih terstandar agar mutu produk tetap konsisten dari satu batch ke batch berikutnya. Pengujian yang lebih ketat juga penting, karena disitulah kepercayaan dibangun. Bahan alami saja belum cukup jika keamanan dan stabilitasnya tidak dijaga. Yang membuat pendekatan seperti ini menarik adalah identitas budayanya tidak hilang. Unsur lokal justru menjadi pembeda di tengah pasar yang sangat kompetitif. Contoh inovasinya bisa dilihat pada lini seperti Teh Sultan Series yang memadukan inspirasi bahan dan cerita lokal dengan kemasan serta pengembangan produk yang lebih kontemporer. Lewat model seperti ini, tradisi tidak diposisikan sebagai masa lalu. Tradisi justru menjadi sumber inspirasi untuk produk yang relevan di masa kini. Kalau digabungkan dengan tepat, perawatan tradisional dan modern sebenarnya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Tradisi memberi kedekatan dengan bahan alami dan pengalaman perawatan yang terasa akrab, tenang, dan sering dianggap lebih selaras dengan keseharian. Teknologi modern lalu menambah lapisan penting berupa proses ilmiah, kontrol kualitas, dan evaluasi keamanan yang lebih rapi. Saat keduanya bertemu, kita bisa mendapatkan manfaat ganda. Bahan yang bernilai budaya tetap dipakai, tetapi kualitas dan konsistensinya diperkuat. Pendekatan seperti ini juga lebih relevan untuk gaya hidup masa kini, karena konsumen sekarang ingin hasil yang terasa nyata tanpa harus melepaskan identitas lokalnya. Jadi, harmoni antara tradisi dan teknologi bukan sekadar wacana. Ia bisa menjadi cara yang lebih cerdas untuk merawat diri di zaman sekarang. Meski peluangnya besar, dunia kecantikan tetap punya tantangan yang tidak boleh diabaikan. Produk berbahan kimia tertentu atau prosedur yang lebih invasif bisa membawa efek samping bila digunakan tanpa pengetahuan yang cukup atau tanpa pengawasan profesional. Karena itu, edukasi konsumen menjadi kunci. Orang perlu paham fungsi produk, cara pakai, batas aman, dan kapan harus berkonsultasi dengan tenaga ahli. Indonesia punya biodiversitas yang kaya, tradisi herbal yang kuat, dan cerita budaya yang otentik. Tiga hal ini adalah modal yang sangat bernilai di pasar global. Artinya, tantangan dan peluang berjalan bersamaan. Yang menentukan hasil akhirnya adalah seberapa serius kita mengelola keduanya.